Di video sebelumnya, kalian sudah tahu bagaimana perkembangan AI. Kali ini, saya akan menjelaskan apa itu IBM Deep Blue dan Deep Learning. Kalau begitu, mari kita simak. Bayangkan sebuah mesin yang mampu menantang, bahkan mengalahkan, juara catur dunia. Kedengarannya seperti plot film fiksi ilmiah, bukan? Namun pada tahun 1996 dan 1997, hal ini menjadi kenyataan. IBM menciptakan Deep Blue, sebuah superkomputer yang dirancang khusus untuk bermain catur. Tapi, apa yang membuat Deep Blue begitu istimewa? Deep Blue bukanlah komputer biasa. Dengan kemampuan menganalisis hingga 200 juta posisi catur per detik, mesin ini memiliki otak yang luar biasa cepat. Pada Februari 1996, Deep Blue menghadapi Garry Kasparov, juara catur dunia saat itu. Dalam pertandingan pertama dari 6 game, Deep Blue berhasil mengalahkan Kasparov. Ini adalah pertama kalinya sebuah mesin mengalahkan juara dunia catur dalam kondisi pertandingan standar. Meskipun akhirnya Kasparov memenangkan pertandingan keseluruhan dengan skor 4-2, kemenangan awal Deep Blue menandai era baru dalam interaksi manusia dan mesin. Namun cerita tidak berakhir di sana. IBM terus mengembangkan Deep Blue, meningkatkan kemampuannya. Pada Mei 1997, pertandingan ulang antara Kasparov dan versi terbaru Deep Blue digelar. Hasilnya, Deep Blue memenangkan pertandingan dengan skor tipis 3,5 sampai 2,5. Ini adalah momen bersejarah di mana mesin berhasil mengalahkan manusia dalam permainan yang selama ini dianggap sebagai puncak kecerdasan manusia. Apa yang membuat Deep Blue mampu mencapai prestasi ini? Selain kecepatan prosesornya yang luar biasa, Deep Blue dilengkapi dengan algoritma canggih yang memungkinkannya mengevaluasi berbagai kemungkinan langkah dan memilih yang terbaik. Meskipun tidak menggunakan teknik deep learning seperti yang kita kenal sekarang, keberhasilan Deep Blue membuka jalan bagi pengembangan kecerdasan buatan yang lebih kompleks di masa depan. Menariknya, setelah kemenangan ini, Deep Blue tidak lagi digunakan untuk pertandingan catur. IBM membongkar mesin tersebut, tetapi warisannya terus hidup. Kemenangan Deep Blue atas Kasparov memicu perdebatan global tentang potensi dan batasan kecerdasan buatan. Banyak yang mulai mempertanyakan, jika mesin bisa mengalahkan manusia dalam catur, apalagi yang bisa mereka capai? Sejak saat itu, teknologi AI telah berkembang pesat. Konsep deep learning yang melibatkan jaringan saraf tiruan untuk memproses informasi seperti otak manusia, menjadi landasan bagi banyak inovasi modern. Dari asisten virtual di ponsel kita hingga mobil otonom, deep learning memainkan peran kunci dalam merevolusi cara kita berinteraksi dengan teknologi. Jadi, ketika kita melihat kembali pertandingan antara Deep Blue dan Kasparov, kita tidak hanya melihat sebuah pertandingan catur. Kita menyaksikan titik balik dalam sejarah teknologi, di mana mesin mulai menunjukkan potensi mereka untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dianggap eksklusif bagi manusia. Dan ini baru permulaan. Siapa yang tahu apa yang akan dicapai AI dalam dekade mendatang? Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan, apa itu deep learning? Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana ponsel Anda bisa mengenali wajah Anda? Atau bagaimana mobil tanpa pengemudi dapat menavigasi jalan raya dengan aman? Semua ini dimungkinkan berkat teknologi yang disebut deep learning. Tapi, apa sebenarnya deep learning itu? Deep learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses data dan membuat keputusan. Bayangkan otak kita terdiri dari jaringan neuron yang saling terhubung. Deep learning mencoba mereplikasi ini melalui jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan, memungkinkan komputer untuk belajar dari sejumlah besar data. Anda mungkin penasaran, bagaimana mesin bisa belajar seperti manusia? Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan data dalam jumlah besar. Misalnya, untuk mengenali gambar kucing, kita memerlukan ribuan gambar kucing dari berbagai sudut dan kondisi.
Data ini kemudian diproses melalui jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan. Setiap lapisan mengekstraksi fitur tertentu, mulai dari garis sederhana hingga bentuk kompleks, hingga akhirnya mesin dapat mengenali pola yang menunjukkan ini adalah kucing. Namun, apa yang membuat deep learning begitu istimewa dibandingkan dengan metode pembelajaran mesin lainnya? Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya dalam menangani data yang tidak terstruktur, seperti teks, gambar, dan suara. Ini berarti deep learning dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari penerjemahan bahasa otomatis hingga deteksi penipuan dalam transaksi keuangan. Mari kita lihat beberapa contoh nyata penerapan deep learning. Pertama, asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Mereka memahami dan merespons perintah suara Anda berkat deep learning yang memproses bahasa alami. Kedua, platform streaming seperti Netflix atau YouTube yang merekomendasikan konten berdasarkan preferensi Anda. Mereka menganalisis pola tontonan Anda menggunakan algoritma deep learning untuk memberikan saran yang tepat. Tentu saja, seperti teknologi lainnya, deep learning memiliki tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan data dan sumber daya komputasi yang besar. Melatih model deep learning memerlukan hardware canggih dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, model ini bisa menjadi terlalu pintar dan mulai mengenali pola yang sebenarnya tidak relevan, yang dikenal sebagai overfitting. Namun, dengan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan-tantangan ini semakin mudah diatasi. Komputer menjadi lebih kuat dan data semakin mudah diakses. Ini membuka pintu bagi inovasi yang lebih besar di masa depan. Jadi, saat Anda menggunakan ponsel Anda untuk membuka kunci dengan wajah atau menerima rekomendasi film yang sempurna untuk malam ini, ingatlah bahwa deep learning adalah otak di balik semua itu. Teknologi ini terus berkembang, dan siapa tahu, mungkin di masa depan, kita akan melihat aplikasi deep learning yang bahkan lebih menakjubkan. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Dan kalau ada pertanyaan atau pendapat tentang IBM Deep Blue dan Deep Learning, tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.